Shalom, damai di hati. Jemaat Pos Pelayanan Gemim Jakarta Selatan beserta seluruh jemaat yang boleh mendengarkan, puji syukur kepada Tuhan di hari ini kita kembali diberikan nafas kehidupan, dan kembali juga bersyukur kita di hari ini kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan sesuai dengan renungan harian keluarga Gemim di hari ini tanggal 21 Januari tahun 2023. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan diri, kita angkat pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan, di hari ini kami boleh kembali diberikan waktu dan kesempatan untuk melaksanakan segala aktivitas kami. Kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Pun kami juga mengucap syukur kalau hari ini juga Kau boleh memberikan kami waktu untuk menghadap Engkau, membaca dan merenungkan firman dari Engkau Tuhan. Dan Engkau yang memberkati firman-Mu ini, agar firman ini dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, serta kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk selalu menjadi pelayan-Mu yang mau menerangkan firman-Mu. Inilah yang menjadi doa kami, di dalam nama Yesus kami bawa doa ini. Amin. Mari membuka Alkitab dalam Lukas pasal 12 ayat 33 dan 34. Lukas 12 ayat 33 dan 34. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada,
di situ juga hatimu berada. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan harian keluarga di hari ini, tanggal 21 Januari tahun 2023, berjudul Kumpulkan Harta Sorgawi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, harta adalah berkat Tuhan, maka harus diolah dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Memiliki harta bukan hanya sebagai kekayaan, tapi lebih jauh lagi, yaitu sebagai harkat dan martabat seseorang, sehingga semua orang berjuang keras untuk mendapatkan dan mengumpulkan harta. Bagi orang percaya, harta bukan hanya ada di dunia, tapi ada juga di sorga. Nah, korelasi harta di dunia dan di sorga itu terukur dari hati manusia. Jika kita manusia murah hati, maka kita diberikan kemurahan oleh Tuhan, seperti yang terdapat dalam Matius pasal 5 ayat 7. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, firman Tuhan saat ini, Tuhan Yesus menegaskan kepada murid-muridnya, yaitu jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Nah, apakah maksud Tuhan? Apakah Tuhan bermaksud supaya manusia jatuh miskin? Tentu tidak. Yesus mau mengarahkan supaya hati murid-muridnya tidak hanya tertuju pada apa yang ada di dunia sebagai kekayaan, tetapi harta yang jauh lebih mulia ada di dalam Tuhan, yang tidak dapat diambil oleh pencuri dan tidak dapat rusak. Oleh karena itu, bermurah hatilah bagi sesama manusia, memberi sedekah, supaya boleh terkumpul harta sorgawi. Hati dan pikiran yang tertuju pada harta dunia mengobarkan kekhawatiran yang kronis. Karena seperti dalam firman Tuhan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Membagi harta dengan sesama merupakan ekspresi tiadanya kekhawatiran, tidak takut terhadap masa yang akan datang, dan ini merupakan proses terkumpulnya harta surgawi, sehingga pasti juga hati ada di sana. Keluarga Kristen yang terkasih dalam Tuhan, memberi sedekah atau bermurah hati bukan hanya sekedar kita menebarkan berkat, tetapi ternyata itu adalah suatu proses pembuatan pundi untuk harta di sorga yang tidak ada habisnya ataupun rusak digerogoti oleh apapun. Memberi sedekah merupakan proses pembentukan arah hati kita ke sorga, di tempat harta sorgawi telah terkumpul. Karena itu jangan lagi orang percaya bahwa segala persembahan, diakonia, sedekah, dan lain sebagainya itu hanya sekedar tuntutan organisasi dan gengsi, atau sehingga segala pemberian kita hanya didasari oleh suka atau tidak suka. Jelas sekali ini merupakan tuntutan ketaatan kepada Tuhan, bahwa totalitas hidup kita harus terarah ke sorga, di mana harta itu terkumpul. Kebenaran firman Allah, ya dan amin, bahwa di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pautkanlah hati dan keinginanmu di sorga. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami supaya dapat memperlakukan harta secara benar. Buatlah hati kami tidak hanya tertuju pada harta dunia, tetapi arahkanlah kami untuk mengumpulkan harta sorgawi. Amin.